Oke, sobat elektronik, kita mau review lagi dua brand besar. Itu ada di LG dan Sharp. Ini adalah 43 4K seri basicnya. Untuk LG dia serinya adalah 43UA75. Ini keluaran tahun 2025, harganya 4 jutaan. Dan untuk Sharp ini dia serinya itu 43HJ, sama ya, keluaran tahun 2025. Jadi bagi sobat elektronik yang mau cari TV di akhir tahun, yang biasanya lagi cari-cari TV buat rekomendasi, ini saya coba rekomendasikan dan akan saya versuskan antara semua brand ya. Selain itu juga nanti saya akan review untuk brand lainnya, LG versus Samsung. Tapi ya, untuk kali ini kita mau review dulu perbandingan antara LG UA75 dengan Sharp 43HJ. Seperti apa reviewnya? Ayo tungguin. Oke sobat elektronik, seperti biasa ya, sebelum kita review dari semua spesifikasinya, yang pertama biasanya saya akan mereview dari fisiknya dulu. Nah, ini adalah tampilan fisik dari 43UA75 yang punya LG. Tampilannya seperti ini ya. Terlihat dari tampilannya dari tahun ke tahun sama, tidak ada berubahnya. Dengan list yang seperti ini, belum ada improve ya. Menurut saya sih harus berubah, karena saya beberapa kali review dari tahun 2020 selalu seperti ini, tidak ada berubahnya. Mungkin ciri khas, cuman saya nggak tahu, dengan warna yang bukan hitam pekat tapi agak abu-abu. Lalu dibandingkan dengan Sharp yang seperti ini dengan bezel-less. Nah, ini Sharp sudah mulai berubah. Kalau dulunya dia Sharp tuh mirip-mirip dengan LG, cuman sekarang dia mungkin mengikuti pasar yang sukanya yang seperti ini, tampilan seperti ini dengan kakinya seperti ini. Nah, ini adalah dua perbedaan. Terlihat kokoh, sama-sama kokoh. Ya, tinggal selera aja ya masalah kaki. Kalau pasang di bracket ya nggak masalah. Logo Aquos di sini dan logo Sharp-nya di sini. Ya, tampilan bawahnya seperti ini. Selain itu juga mereka mempunyai remote yang berbeda-beda. Kalau untuk LG, ini adalah tampilan remote-nya sudah baru ya, dimana masih baterai seperti ini. Tampilan menunya ada power, akses Netflix, Prime Video, setting, back. Dan ini dia punya pointer yang tombol seperti BlackBerry ya zaman dulu kayak gini. Oke, yang Sharp ini dia seperti ini. Dia sudah tidak menggunakan baterai dan ada chargernya di sini. Tampilan seperti ini ya. Oke, remote silakan, suka yang mana? Saya kalau enak dipegang ya LG. Ini lebih tipis, lebih ringan. Cuman sayang dia masih baterai, nggak masalah lah, baterai kan awet ya. Oke, tampilan belakangnya dia seperti ini. Agak kasar. Powernya di sini. Ini dia punya buat antena, buat satelitnya ada. Ini ada optical, USB, LAN. Ini dia ada HDMI 1, 2, dan 3. Ini tampilan belakangnya. Kalau Sharp ini ya, powernya di situ. Kita coba lihat detailnya ke samping. Ada USB, LAN, antena, HDMI ada 4, ada earphone, optical, dan ini lebih banyak sih ya tampilannya. Sama bahannya, tinggal sesuaikan aja, tipisnya nggak beda jauh, seperti itu. Oke, keseluruhan dari tampilan fisiknya seperti itu ya. Silahkan sobat mau yang mana, mau LG atau mau Sharp. Nah, sekarang kita coba akan tampilkan menunya ya. Mulai dari LG dulu nih, kita coba. Oke sobat, ini dia LG 43UA. Ini tersedia ukuran 43, 50, 55, 65 sampai 75. Harganya bervariasi ya. 43 ini dia harganya di
sekarang 3,7, kadang 3,6 dan kadang 3,8. Panelnya dia pakai IPS. Dan untuk tampilan menunya, dari tahun ke tahun sih saya suka tampilan menunya lebih eye catching dibanding dengan Google TV atau Smart TV yang lainnya. Nah, inilah tampilan dari si menunya ya. Home. Ini mulai dari atas kiri ada akun, notifikasi, setting. Nah, ini dia tampilan dari settingannya. Layar mati waktu tidur, jelas, perangkat, privasi, persyaratan. Kalau kita klik setting lagi ya sudah balik lagi ke home. Pengaturan gambar, pengaturan lanjutan. Ini ada kecerahan, atur ulang, mulai otomatis, mode film, kurangi cahaya biru. Lalu kita cek lagi umum. Ada suara AI Pro, layanan AI. Nah, ini bisa diaktifkan ya. AI Pro itu menyesuaikan dengan gambar dan suara yang keluar. Jadi kalau misalkan dia punya gambar di sini, akan suara akan keluar ke sini sesuai dengan alur si gambarnya. Rekomendasi AI. Jadi LG ini lebih ke AI ya, teknologi yang sering dipakai oleh brand-brand zaman sekarang. Perawatan penggunaan. Ini dia punya dia jadi bisa dirawat menggunakan aplikasi apa aja yang terkena. Kita langsung masuk ke menu bawahnya lagi, bekerja di layar besar. Kita cek. Kita back aja. Musik, nikmati berbagai lagu. Harusnya ini adalah rekomendasi buat lagu. Cuman agak lama ya. Atau mungkin internet kita yang kurang bagus. Menggunakan layar ini untuk menuliskan ketentuan, buka pengaturan, dukungan privasi dan persyaratan. Ternyata harus buka dulu ya. Kita skip aja, nanti terlalu lama. Aksesibilitas. Nah, LG ini dia tidak pakai Google ya, tapi dia pakai App Store namanya WebOS. Sobat, lanjut ya. Ini menu dari lainnya. Setelah tadi dia punya bekerja di layar besar dan lain-lain ya. Nah, ini dia punya App Store-nya, dia punya hub rumah, browser web, kamera, dan ini masukan terbaru ya. Itu bisa edit aplikasi, periksa jadwal siaran, panduan pengguna, hub rumah. Nah, kita coba buka di hub rumah. Ini dia. Sama halnya dengan Samsung atau Google Home atau pakai SmartThings, dan ini dia punya namanya LG TVI. Nah, ini semua perangkat LG yang ada di rumah itu bisa diatur melalui handphone dengan satu jaringan yang sama. Mau dia punya lampu, saklar, TV, mesin cuci, semuanya bisa ya. Ubah suasana lampu juga bisa. Nah, jadi ini keren sih. Jadi kalau semua produk di rumahnya itu LG pakai jaringan yang sama, udah tinggal atur aja pakai ThinkEye. Keren nih. Terus ini kontrol dengan aplikasi dan lain-lain. Ya, ini cukup. Layout lainnya, tuh bisa ya diatur melalui ThinkEye ini. Tidak ada menu lainnya, sederhana, simple, dan ya cukup lah bagi kita ya. Langsung kita masuk ke shop. Nah, ini dia shop dengan Google TV-nya. Ini adalah tampilan demonya. Silahkan sobat menilai cakep mana nih sama LG tadi. Dia pakai Google TV, Hey Google, Dolby Vision, gaming mode, Aqua Smart Motion, streaming video, dan mentekelkan Aquos. Home-nya, ini home-nya sesimpel ini, tidak ada aneh-aneh macem-macem. Dia punya halaman aplikasi, ini aplikasi Anda ya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Dia punya azan reminder. Kita coba cek di demo. Nah, ini demonya ya. Pengingat sholat di saat kita sedang asik nonton film yang berjam-jam, maka akan mengingatkan ya.
Lalu juga dashboardnya seperti ini. Kita masuk ke semua setelan, tampilan suara, aplikasi, sistem, aksesibilitas. Nah, ini dia sistemnya. Tentang ya, nama perangkat, model baru 1 Maret, Androidnya 14. Ini Netflix versionnya. Tinggal kita cek penyimpanan. Nah, dia punya 12 GB yang sudah digunakan aplikasi ya, ini ya. Tersedia 38,4 dan ya saya rasa cukup. Kita coba langsung ke demonya dulu ya. Si demonya ini kita versuskan, demonya punya SAP dan punya LG. Oke sobat, kita versuskan demo ya dari masing-masing brandnya. Ini SAP, ini LG, dan kita langsung tes aja tuh demo bawaannya gimana. Sobat suka yang mana? Kalau dari warna sih warna ya sebentar. Ini sukanya sih, saya sukanya dari dulu mungkin ya, saya bukan pro mungkin, tapi ini selera saya masih di LG. Tapi sekarang SAP sudah mulai mengimbangi dengan, mungkin karena jenis panelnya sama ya, ini pakai IPS dua-duanya, jadi kurang lebih ya seperti ini. Kita coba cek suaranya LG dulu ya. Nah dia LG ini sudah 100 suaranya. Nanti kita coba cek di SAP. Dengarkan dulu ya, sambil melihat detail dari gambarnya. Sobat, kita langsung coba di SAP. Ini kita kecilin dulu tuh. Setiap mengecilkan barang dia mengecilkan suara, dia langsung ada suara AI-nya. Sama seperti kita nonton Netflix lah ya. Ada otomatis penerjemah dan lain-lain jika AI diaktifkan. Wow. Suaranya udah jelas ya, beda ya. Lebih kencang SAP kalau kita saksikan sekilas. Sekarang kita akan demokan dengan demo yang sama. Nah, oke sobat, ini demo yang sama ya. Silakan ya, sobat semua menilai dari demo yang sama ini siapakah yang lebih oke. Kalau lihat ya, dari pertama tuh warna tanahnya aja sudah beda. Nih ya, tanah beda tuh, rumah beda, birunya hampir sama, warna hijaunya bersama, dan demo ini sama ini pun berbeda. Silakan ya sobat menilai saja. Sekarang kita coba, saya back lagi. Ini saya pakai suara dulu. Jadi kita coba demokan dengan suara. Saya besarkan dulu punya LG. Ini sampai ke 100. Nah tuh kalau pakai AI itu jadi seperti itu ya. Dia ada penambahan suara. Nah ini suaranya punya LG yang kiri. Silahkan menilai ya. Ini LG dulu, nanti kita coba bandingkan dengan SAP. Oke, cukup ya sobat. Sekarang kita akan kecilkan dulu suaranya. 78, 76. Nah, udah suruh diem dah tuh.
Sekarang kita coba yang sub, saya besarkan ya sampai ke 100. Kalau demo tadi gede sub ya. Kalau ini pakai video yang lain, tetap ya suara gede sub. Satu lagi sub 5 tahun, ini 1 tahun. Oke, cukup ya sobat. Kalau ada yang mau barangnya silahkan cek di deskripsi di bawah ini. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.